yaitu Bapak Dr. Haji Nikman Samad LCMA. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat tahmid thayyibah sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah, nikmat, khususnya taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. InsyaAllah sebelum kita lanjutkan, mari kita mendoakan anak-anak kita, mendoakan diri kita sebagaimana yang disampaikan anak kita tadi, agar senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak kita juga yang menjadi generasi pelanjut dari kita diberi keteguhan iman, menjadi generasi Al-Quran, dan selanjutnya insyaAllah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaAllah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi malam serentak di seluruh penjuru Indonesia, khususnya kita memperingati malam nuzulul Quran. Malam ini saya tidak ingin berbicara tentang sejarah diturunkannya Al-Quran, karena kita sama-sama setiap tahun mempelajari itu, setiap tahun kita mendengarkan itu. Tapi malam ini insyaAllah kita mengambil hikmah diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya untuk umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, sebaik-baiknya pembaca Al-Quran adalah ketika dia membaca Al-Quran dan dia memaknai membaca Al-Quran, yaitu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pertama kali dia baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia memahami, dia berkomunikasi dengan Allah, bahwa dia mengerti segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ketika dia memasuk di surah yang kedua di dalam Al-Quran, di dalam hatinya mungkin ada kekhawatiran, di dalam hatinya mungkin saja ada keraguan-raguan, maka dia berkomunikasi dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Dia baca kitab ini, firman Allah, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka memaknai membaca Al-Quran yang terbaik adalah ketika kita membaca Al-Quran seolah-olah kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan hidup yang kita hadapi, apa yang ada di dalam benak kita, apa yang selama ini kita cari, apa yang selama ini yang kita usahakan, maka kita bercakap, kita berkomunikasi dengan Allah melalui membaca Al-Quran. Maka pembaca yang terbaik, orang yang betul-betul ingin menikmati komunikasinya dengan Allah, maka dia membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya
bahkan menganggap ketika dia membaca Al-Quran, dia berkomunikasi dengan Allah. Yang kedua, untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Perhatikan ayatnya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan dikatakan juga Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Kapan diturunkannya di bulan Ramadan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Bagaimana sifatnya malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Allah turunkan Al-Quran, istimewanya adalah dia diturunkan pas di malam Lailatul Qadar, yang malam itu jauh lebih baik dari 1000 bulan. Di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan di malam yang penuh berkah. Jadi Al-Quran saking istimewanya, mukjizat yang terbesar kepada Rasulullah, Allah turunkan di bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang terbaik, bulan Ramadan. Allah turunkan di malam yang terbaik, malam Lailatul Qadar. Untuk apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran huda. Yang pertama itu adalah petunjuk. Kalau manusia ingin mencari petunjuk, maka carilah, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya di dalam Al-Quran bahwasanya Allah sampaikan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jalan untuk mencari petunjuk yang terbaik adalah dengan Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sebelumnya memusuhi Islam, yang sebelumnya hampir membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niatnya yang sangat kuat untuk ingin membunuh Rasulullah. Sekarang di mana? Sekarang beliau terbaring di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat bagaimana beliau masuk Islam? Beliau membaca suhuf yang dipegang atau lembaran Al-Quran yang dipegang oleh adiknya. Oha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Umar membaca Al-Quran. Oha ma anzalna alaikal, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini untuk menakut-nakuti kalian. Illa tazkirah, kecuali itu menjadi pengingat bagi kalian. Setelah membaca ini, Umar bin Khattab yang paling ditakuti di zaman itu masuk dalam Islam. Dan sekarang orang yang membenci Rasulullah dulunya sebelum Islam, bahkan ingin membunuh Rasulullah sebelum Islam, sekarang terbaring di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa yang akan kita dapatkan dengan membaca Al-Quran? Kalau Al-Quran diturunkan di malam yang penuh rahmah, malam yang penuh berkah, malam yang penuh kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, pasti ada keistimewaan yang lebih. Apa sabda Rasulullah? Man qara'a harfan, siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari firman Allah, dari Al-Quran, falahul hasanah, maka satu huruf ini satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha, satu kebaikan ini dilipat gandakan Allah menjadi 10, sabda Rasulullah. Wala aqulu alif lam mim harfan, Rasulullah bersabda melanjutkan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi al-alif harfan, wal lamu harfan, wal mimu harfan. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 3 huruf dikalikan 10, 30 huruf, 30 kebaikan. Yasin 2 huruf dikalikan dengan 10, 20 huruf. Hanya membaca Yasin, Oha, 2 huruf. Kebaikan yang kita dapatkan 20 kebaikan yang Allah berikan.
Setiap hurufnya bernilai 10. Adakah kitab yang lain yang Allah, yang Rasulullah menyampaikan bahwa setiap hurufnya akan bernilai 10 kebaikan? Berapa banyak buku yang kita baca, berapa banyak postingan yang kita baca, apakah setiap hurufnya mendatangkan 10 kebaikan? Maka jadikan Ramadan ini, jika Ramadan adalah syahrul Quran, maka perbanyaklah membaca Al-Quran di dalamnya. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang akan kita dapatkan dari membaca Al-Quran? Iqra'ul Quran, sabda Rasulullah, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena sesungguhnya Al-Quran nanti datang dari hari kiamat bagi pembaca Al-Quran, bagi yang menghafal Al-Quran. Apa yang akan didapatkan di hari kiamat? Syafi'an li ashabihi, memberi syafaat. Ada syekh namanya Syekh Abdul Fattah Al-Qadi. Beliau mengatakan, yang membedakan syafaat Al-Quran dengan syafaat yang lainnya adalah bahwasanya nanti syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti mencegah seseorang tergelincir masuk ke dalam api neraka. Ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka Al-Quranlah yang akan mencegah seseorang masuk tergelincir ke dalam kobaran api neraka. Beliau mengatakan, Abdul Fattah Al-Qadi mengatakan, ada pun syafaat yang lainnya, dia akan mengangkat seseorang, dia akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. Tetapi kata beliau, Al-Quran fasilitas syafaatnya berbeda, karena dia akan mencegah seseorang masuk ke dalam kobaran api neraka, mencegah seseorang terjun jatuh ke dalam kobaran api neraka. Itulah keistimewaan Al-Quran. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika kita sempatkan untuk menghafal beberapa ayat di dalam Al-Quran. Kita amanahkan kepada anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Kita anjurkan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti perhatikan derajatnya orang yang menghafal Al-Quran. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan nanti di hari kiamat di dalam surga, li sahibil Quran, bagi sahibil Quran. Kebanyakan ulama menafsirkan bahwa sahibul Quran adalah orang yang hafal Al-Quran. Iqra wartaqi, bacalah terus, wartaqi, naiklah terus. Sehingga ada ulama yang mengatakan ini adalah tangga-tangga di dalam surga. Iqra, baca. Wartaqi, teruslah naik. Warattil kama kunta turattil fi hayati fid dunya, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di kehidupan dunia. Fa inna manzilak, Rasulullah bersabda, karena sesungguhnya derajatmu, sabda Rasulullah, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, fa inna manzilak inda akhiri ayatin taqra'u, inda akhiri ayatin taqra'u, sesungguhnya tempatmu adalah ayat yang terakhir yang engkau baca. Semakin naik semakin menanjak. Jangan sampai kita kalah dengan anak-anak yang ada di Palestina, anak-anak yang ada di Pakistan. Mereka umur 7 tahun sudah banyak yang hafal Al-Quran. Mereka umur 7 sampai 10 tahun sudah banyak yang selesai hafalan 30 juznya Al-Quran. Walaupun tempat mereka dimusnahkan, walaupun masjid-masjid mereka diratakan, walaupun makanan yang mereka makan tidak sama dengan makanan anak-anak kita, tapi ketika nanti di hari kiamat mereka akan tersenyum, terus menanjak posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ada hafalan yang mereka pegang. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, tahun lalu saya sampaikan juga. Ini cerita kisah yang saya alami sendiri. Saya sampaikan tahun lalu. Mudah-mudahan masih teringat dan kita ambil hikmahnya. Saya waktu kecil, saya anak satu-satu Pak.
anak pertama dari satu bersaudara. Tapi dalam urusan mengaji orang tua saya tegas. Kalau tidak mengaji, setelah sholat isya harus mengaji sampai jam 9. Masih sampai di sekarang saya ingat. Kalau tidak mengaji, dulu rumah kami tiang kayu. Jadi kalau tidak mengaji, tangan saya diikat di belakang. Biasa kan kalau anak kecil sore-sore itu sudah capek main, sudah pergi sholat maghrib, antara maghrib dan isya nonton film. Waktu itu masih film kura-kura ninja antara maghrib dan isya. Capek nonton, apalagi dilanjut dengan Power Rangers. Sudah sholat isya ngantuk. Kalau saya ketiduran langsung dibangunkan, bangun. 2 hukuman saya masih ingat dulu. Tegasnya ibu dan bapak saya. Dua-duanya. Apa dia boleh sampaikan? Kalau saya tidak mengaji masih kecil, dimatikan lampu. Tek. Kemudian mereka sembunyi, walaupun mereka pakai bahasa Bugis, tapi saya tahu sebenarnya terjemahannya. Jadi saya pura-pura menangis saja. Atau saya diikat di tiang. Apa kata beliau? Setelah lama tangisan itu semakin besar, dia nyalakan lampu. Dia panggil saya duduk. Sini nak, duduk. 1, ini pesan yang terus ada di dalam pikiran saya. Lebih baik kamu gelap di dunia sekarang